Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jelang datangnya bulan puasa dan dampak cuaca buruk, harga cabai rawit merah dan hijau di pasar terbesar di kota Sukabumi mulai merangkak naik. 10 anak diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan guru ngajinya di kota Tasikmalaya. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter ditemukan dalam lubang galian kabel PLN di Jalan Terminal Sukaraja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Sejumlah ibu mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) daerah Tasikmalaya untuk mengadukan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan guru ngajinya kepada anak mereka. Diduga aksi bejat pelaku sudah terjadi selama bertahun-tahun. Sejumlah ibu rumah tangga warga Sukaresik, Kabupaten Tasikmalaya mendatangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) daerah Tasikmalaya. Kedatangan mereka untuk melaporkan dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru ngajinya. Kasus ini terbongkar ketika seorang anak yang berumur 7 tahun menceritakan kepada neneknya bahwa tubuhnya sering diraba-raba saat berlangsung pelajaran agama. Dalam perkembangannya, ternyata banyak anak lainnya yang mendapat perlakuan yang sama oleh sang guru. Sejauh ini sudah ada 10 orang korban. Para ibu ini berharap dengan pengaduan ini anak mereka bisa terselamatkan. Indikasi kejahatan seksual terhadap anak-anak, ya saya membantu masyarakat untuk adanya keberanian melaporkan kepada pihak yang kompeten itu KPAI. Itu Bang. Emang selama ini mereka ada ketakutan, kekhawatiran seperti apa? Rasanya mungkin karena memang pemahaman di masyarakat atau di aparat di aparat setempat bahwa belum ada pemahaman yang baik tentang undang-undang perlindungan anak, sehingga cenderung para korban itu termarginalkan karena dianggapnya ini sesuatu yang biasa, sehingga terkesan bahwa para korban itu terkesan disalahkan. Pihak KPAID yang menerima laporan tersebut berjanji akan mempelajari laporan itu dan mengumpulkan bukti-bukti. Akibat peristiwa ini, anak-anak tak mau lagi belajar agama atau ngaji lagi karena takut. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. 4 orang remaja diringkus warga Jatimulya, Majalengka saat diduga hendak mencuri sepeda motor di sebuah bengkel. Untuk menghindari amukan warga, polisi terpaksa mengeluarkan senjata api saat mengamankan pelaku dari kantor desa. Dua orang petugas polisi berpakaian preman terpaksa mengeluarkan senjata apinya saat mengamankan 4 orang remaja dari kantor desa Jatimulya, Kecamatan Kasokandel, Majalengka, Kamis pekan lalu. Hal itu terpaksa dilakukan guna meredam amarah warga yang ingin menghakimi 4 remaja tersebut yang diduga akan mencuri motor di sebuah bengkel di kawasan Jatimulya. Mereka dipergoki oleh pemilik bengkel. Polisi juga menyita barang bukti motor yang diduga akan dicuri serta motor yang dikendarai oleh pelaku. Diduga keempat remaja ini tergoda mencuri karena faktor ekonomi. Untuk ya udah sih memang anaknya untuk sekolah yang tamatkan juga mungkin SD masih bawah umur ya, mungkin ya orang tua atau dia masih ekonomi. Nah dia kesehariannya juga sebetulnya masyarakat juga udah tahu sebetulnya. Dari 4 orang yang diamankan, 3 diantaranya masih di bawah umur, sedang 1 orang tersangka berusia 19 tahun. Puluhan warga yang mendatangi Mapolsek akhirnya membubarkan diri setelah polisi menjamin akan menindaklanjuti kasus tersebut. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Anggota Satreskrim Polres Indramayu meringkus 4 pencuri dan penadah sepeda motor curian yang beroperasi di wilayah Indramayu dan Subang. Mereka sudah belasan kali mencuri sepeda motor. Belum 5 menit diparkir di halaman rumah, sepeda motor trail ini dengan mudah dicuri oleh tersangka SG dan PN di kawasan Pantura, Indramayu. Saat mencuri, tersangka yang memakai sarung membobol kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T. Sepeda motor curian seharga hampir 40 juta rupiah itu kemudian dijual kepada penadah berinisial JH dan MK dengan harga 3 juta rupiah saja. Keempat tersangka dibekuk anggota Polres Indramayu di sejumlah lokasi berbeda.
Sindikat pencurian sepeda motor ini rupanya sudah belasan kali mencuri motor di wilayah Indramayu dan Subang. Ya, dengan menggunakan kunci T untuk merusak kunci kotak dari sepeda motor, dia melakukan itu. Ya, setelah itu baru dijual kepada si penada dengan kisaran harga kurang lebih sekitar 3 juta. Dan para penada pun menjual lagi kepada orang lain dengan mendapatkan keuntungan sampai dengan 500.000 sampai dengan 1 juta rupiah, seperti itu. Beraksi di berapa lokasi kemudian? TKP di wilayah Kabupaten Indramayu ada 10 TKP, ya, dan di wilayah Subang ada 2 TKP. Tapi terus kita akan kembangkan karena kita menilai bahwa ini salah satu yang sindikat yang cukup luas juga untuk masalah kasus curanmor ini. Dari tangan keempat tersangka, polisi menyita sejumlah kunci T, sarung, dan 5 unit sepeda motor hasil curian. Mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dan pasal 480 KUHP tentang penadahan hasil curian dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sedangkan motor yang berhasil diamankan dikembalikan langsung kepada korban. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Indramayu. Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus 2 pelaku penganiayaan berat terhadap warga desa Purwawinangun, Kecamatan Suranenggala, Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Pelaku yang merupakan ayah dan anak membacok korban hingga kritis setelah sang anak terlibat cekcok saat berpesta miras. KY dan MK diringkus tim khusus Satuan Reserse Kriminal Polres Cirebon Kota Jumat siang pekan lalu. Ayah dan anak yang terlibat kasus penganiayaan berat ini diringkus 4 jam setelah melakukan pembacokan terhadap Abdul Manan yang tak lain adalah tetangganya sendiri. Tersangka KY dicokok saat hendak bersembunyi di rumah rekannya, sedang MK diamankan saat berupaya kabur dengan perahu di Pelabuhan Kejawanan. Di hadapan petugas, kedua tersangka mengakui tindakannya membacok korban hingga kritis. Tindakan tersebut terjadi usai KY terlibat cekcok dengan korban saat tengah berpesta miras di pos kamling desa setempat. Korban dihujani sabatan golok oleh ayah dan anak di hadapan sejumlah warga yang tengah menenggak minuman keras. Penganiayaan terjadi saat KY yang teler bersama korban terlibat adu mulut. Sakit hati dengan korban, KY kemudian pulang ke rumah mengambil golok dan membangunkan MK, bapaknya yang tengah tidur. Bukannya meredam emosi KY, MK yang terpancing justru ikut membacok korban hingga sekarat. Mereka itu memiliki dendam, ya, dendam antara bapak dan anak ini terhadap korban. Yang anaknya cekcok, yang atas nama KY itu kembali ke rumah melaporkan kepada bapaknya yang atas nama MK sambil membawa golok. Kemudian bapak sama anak itu kembalilah ke pos yang tadi, nah langsung dilakukan penganiayaan. Berarti sebelum cekcok itu ada dasar dendam juga dan atau gimana? Diduga mereka bertiga memang sudah ada cekcok. Dalam pengaruh miras juga ya? Iya, karena kan sedang tadi saya sampaikan tadi mereka sedang minum-minuman keras di pos. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita sebilah golok yang digunakan untuk menganiaya korban. Korban yang menderita sejumlah luka bacok pada perut, pundak, dan kepala menjalani perawatan di Rumah Sakit Gunung Jati. Kedua tersangka bakal dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Maruli Habibi melaporkan dari Kota Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik. Nah, buat kalian yang usianya maksimal 14 tahun, yuk ikutan lomba membaca Al-Quran di Qori Cilik Indonesia. Caranya mudah, kirimkan video mengaji Al-Quran kalian ke email yang ada di bawah sini. Oh iya, videonya dibuat landscape ya, dengan format HD. Terus durasi mengajinya 5 menit ya, dan kalian bebas memilih ayat dan surat dalam Al-Quran. Jangan lupa nih, saat kirim video mengaji kalian, cantumkan nama, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi di dalam email. Kita tunggu video kiriman kalian sampai tanggal 28 Februari 2023 ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.